terjadi di sini. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap jiwaku memujimu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, beri kesembuhan, pemulihan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Syukur bagi Kau Tuhan. Biarlah Roh-Mu masuk dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari kita bagi peringatan kepada Tuhan. Bersembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bagi nama Tuhan, sebab hanya Dia yang tulus, hanya Dia yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam hidupku Kau memberi kemenangan, kekuatan hanya dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab nama-Mu berkatalah di dalam setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, bila Roh-Mu itu melingkupi setiap kami, kemenangan demi kemenangan, maka pemulihan demi pemulihan, kesembuhan itu akan terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau lebih lagi memuji dan muliakan nama-Mu, bersyukur atas segala kebaikan-Nya Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan Kau menaruh setiap kami dalam mulut lidah kami roh pujian yang mengagungkan nama Engkau, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami telah siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sama-sama bagi nama Tuhan. Mari kita bagi berdiri, kita nyatakan kepada Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja. Sebab kebesaran Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selamanya tidak akan pernah berubah. Tak terbayang kebesaran-Mu,
tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia dalam hidup kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, sebab Yesus Raja mulia. Raja mulia, bersama bagi nama Tuhan Allah kita yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Amin. Percaya bahwa Roh Allah hadir di sini, amin. Haleluya. Mari berikan senyum kanan kiri kita. Haleluya. Karena kalau Roh Kudus hadir, Roh Kudus ada, maka sukacita akan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Mari jemaat saja katakan anggur baru. Bersama-sama lebih semangat lagi, amin. Anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas saya persilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, serta anak-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kalau sebentar anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, kiranya Engkau mengurapi persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini Engkau layakkan Tuhan untuk kebesaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan yang terbaik sepenuh hati kami Tuhan, Engkau memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada kami, supaya kami Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk memberkati Tuhan pekerjaan-pekerjaan-Mu, pelayanan-pelayanan-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Buka lumbung-lumbung kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat akan sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang terlebih kami adalah anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu, untuk kami bisa melayani-Mu Tuhan, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai anak-anak pilihan-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan benar-benar mencerminkan karya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih
kami mengucap syukur atas segala sesuatunya dan Engkau akan memberkati persembahan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yang sudah memberikan persembahan, nanti saya undang kita bangkit berdiri ya. Di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Kan menari, ku kan menari, seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita menjadi tanah yang subur untuk menerima firman. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Kembali katakan Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Bila pengakuan hati kami Tuhan, Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku
penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan lemah lembut sekali lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Saya persilakan Bapak Winardi untuk memanjatkan doa. Haleluya, haleluya. Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan dan murah-Mu serta pertolongan-Mu di dalam hidup kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh hadir di tempat-Mu yang kudus ini dengan penuh sukacita, penuh keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelumnya Yesus. Tuhan, kami siap membuka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Kami siap membuka hati untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Dan kami siap membuka hati untuk ditaburi akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mari lawat kami ya Tuhan. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan. Rendahkanlah hati kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, serta layakkan kami ya Tuhan. Agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni atas segala dosa kami
yang tidak percaya, Dari pikiran kami, perkataan kami, Tuhan, tingkah dalam laku kami nama yang tidak Yesus. berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, ampuni Hati-hati kami, yang Tuhan. tertutup Tuhan, Kami Engkau bukakan. sungguh hina di hadapan Engkau ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Sebelum kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Firman Tuhan. Tuhan dapat sampai Tuhan, pada berilah hati kami mereka. hati yang lembah lembut, hati yang Mengubah penuh kasih ya cara Tuhan. pandang mereka. Hati yang rendah Tuhan hati, tolong Tuhan, murah hati, haleluya, serta baik hati ya Tuhan. haleluya, Ramaya, Jauhkanlah hati Rama, kami dari rasa Sakara. iri, dengki, sombong, Ya congkak, serta kepahitan Tuhan, ya Engkau Tuhan. bicara Tuhan, Tetapi penuhilah hati Engkau kami bicara dengan penuh Tuhan, empati kepada haleluya, siapapun juga ya Tuhan. haleluya, Terima kasih Tuhan haleluya, Yesus, terima haleluya. kasih Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan, haleluya, Kami haleluya. siap membuka hati dan pikiran kami Ya Tuhan Yesus, untuk kami ditaburi akan kebenaran firman-Mu. amin Tuhan, Dan kami amin. percaya di saat kami membuka hati dan Haleluya, bersama-Mu Tuhan, haleluya. maka perkara besar boleh Engkau, bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami Tuhan, alami tolong. bersama dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya, Terima kasih Tuhan haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Urapi hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Haleluya, Dan juga haleluya. berilah kekuatan pada hamba-Mu. Haleluya, Dan kami haleluya, percaya haleluya. apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Haleluya, mendapatkan kekuatan dan haleluya, kuasa haleluya. daripadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, Dan kami percaya haleluya. firman-Mu memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan haleluya. Yesus. Tuhan kasih Tuhan. Yesus. Kami serahkan ruangan ini, terutama Terima ruangan hati kasih, kami ke Tuhan. tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bila ada segala kuasa kegelapan Ya, dalam Tuhan. bentuk apapun yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, Ya kami Tuhan. sepakat, kami tengking, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Kami hancurkan keluaran dari ruangan ini, Keluar, Tuhan. Semua roh hancurkan. jahat ya Tuhan. Haleluya. Biar Roh Kudus yang boleh Terima kasih, melingkapi Yesus. kami semua. Dan kami boleh merasakan Haleluya. mujizat dan urapan-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu yang akan mengubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang akan menuntun kami. Amin. Firman-Mu yang akan Haleluya, mendidik kami. Bahkan Yesus. firman-Mu boleh menegur di dalam Ya, kehidupan Yesus. hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Ya, kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami Ya. duduk tenang dan siap Tuhan. Kiranya Tuhan mau menaburi firman-Mu dengan sungguh luar biasa. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Ya, kami Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Kami perlahan doa, kami ucapan syukur kami. Haleluya. Dalam Amin. nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati kita semua hari ini. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini bertemakan lebih berguna bagi kamu jika aku ini pergi. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu penghibur atau penolong. Saudara, Roh Allah yang kita sangat butuhkan dalam kehidupan kita.
ya, kepergian Yesus naik ke sorga, tidak begitu saja murid-muridnya ditinggalkannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Jadi Tuhan berjanji Dia akan menyertai lewat Roh Kudus-Nya, Roh penolong, untuk tinggal bersama kita untuk selama-lamanya, sehingga kita tidak sendiri. Ya, kita tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Memang Tuhan akan menyertai setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil yang kita baca tadi pasal 14, ya, ayat yang ke-16, ya, itulah Roh penolong, Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Ia berjanji untuk mengirim Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus akan hadir, tinggal di dalam diri kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Kita perlu ingat, ya, di dalam kehidupan jemaat Tuhan, saat itu, saat peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus Kristus, yang terbilang merupakan peristiwa yang brutal dan mengerikan. Sudah, bagi pengikut Kristus saat itu, khususnya murid-murid Tuhan, semua takut. Ya, waktu itu, ya, itu peristiwa yang sangat terbuka. Memang sengaja bahwa peristiwa penyaliban dan sengsara Yesus adalah penghukuman yang terbuka, supaya tidak ada orang yang berani melanggar hukum Romawi. Saudaraku yang kasih Tuhan, apalagi saat-saat Yesus disalibkan, Yesus menderita, ya, maka dikatakan firman Tuhan, waktu itu murid-murid Tuhan kocar-kacir, dan murid Tuhan banyak yang meninggalkan gurunya. Dibilang semua murid-murid Tuhan yang tadinya Petrus berkata, Tuhan, aku mau setia, aku rela mati bersama dengan Tuhan, aku mau menderita bersama Tuhan. Tetapi Petrus sendiri akhirnya menyangkal, jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saudaraku, dan itulah sebabnya Tuhan berjanji untuk mengirim Roh Kudus untuk menyertai mereka, supaya mereka bisa bertahan, bisa kuat, ya, seperti yang dikatakan Zakaria, ya, bukan dengan perkasa, bukan dengan kekuatan, melainkan untuk memperoleh Roh Kudus, Roh Tuhan juga. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Zakaria, ya, 6 ayat yang keempat. Itu kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa baca bersama 1, 2, 3. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara. Pasal 6 ayat 4, betul ya? Pasal 4 ayat 6, sorry, terbalik ya. Pasal 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia kepadanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan perkataan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadi kalau kita sampai hari ini bisa kuat sesungguhnya karena ada Roh Tuhan. Ya,
Zakaria mengatakan kepada Zerubabel, bukan oleh karena perkataan, ya, kekuatan manusia, tetapi oleh Roh Tuhan juga, ya, kita bisa kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus, kenapa kita perlu kekuatan Roh Kudus? Ya, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca bersama 1 2 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita hendaklah kuat di dalam Tuhan, dalam kuat kuasa-Nya, supaya kamu dapat bertahan melawan muslihat iblis. Kita bisa kuat kalau ada Roh Tuhan. Ya. Sudah, peperangan kita bukan peperangan melawan darah dan daging, melawan manusia. Musuh yang kita hadapi bukan musuh yang kelihatan, tapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita ini adalah tidak kelihatan, bukan manusia. Supaya kita bisa mengatasinya, sekali lagi, biarlah engkau kuat, biarlah engkau kuat dalam kekuatan kuasa-Nya, dan kau mampu menghadapi kuasa si iblis. Kata firman Tuhan, jika Roh Tuhan ada pada kita, siapakah lawan kita? Ya, kalau Roh Tuhan ada pada kita, maka kita akan menjadi pemenang. Siapa lawan kita? Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31. Roma 8:31. Satu, dua, tiga. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Roh Kudus tadi dikatakan, dijanjikan, itulah roh yang akan ada dalam hidup kita, yang menyertai kita, yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kalau Roh Allah itu ada pada kita, Roh Tuhan ada pada kita, menyertai kita, siapa lawan kita? Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, sesungguhnya setelah Yesus menderita sedemikian rupa juga, ya, maka kita diperhadapkan kepada kuasa si jahat yang sifatnya membenci kita, untuk membunuh, membinasakan, dan iblis itu datang untuk membunuh, ya, mencuri, membunuh, dan membinasakan, ya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-10 bagian atas, ya, bagian A. Coba kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah iblis. Ya, kalau iblis datang, sifatnya dia hanya mencuri kedamaian kita, mencuri kebahagiaan kita,
mencuri segala sukacita kita, membunuh, dan akhirnya membinasakan. Tetapi Yesus datang, aku datang, supaya mereka domba-dombanya memperoleh hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus pergi naik ke sorga. Dia tidak hanya kita ditinggalkan begitu prong, ya. Tuhan tidak meninggalkan janjinya, tapi Tuhan berjanji, ya, aku datang, ya, aku pergi supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 8. Ini janji Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan, ya, dia naik ke surga, tapi dia janji dia akan memberikan kita rohnya yang memberi kita kekuatan, roh dan kuasanya, yang di dalam ada kuasa besar. Kata firman Tuhan, yang di dalam kamu adalah ada kuasa yang besar. Berbeda dengan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Ya. Roh yang di dalam kamu ada kuasa yang besar. Puji Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Ya. Kalau Roh Kudus dalam hidup kita, 1 Yohanes ya pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, ya. Roh Allah, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Sebab itu kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pertama kali Roh Kudus itu untuk pribadi kita. Ya, untuk pribadi supaya kita kuat, supaya kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu, mengalahkan roh-roh jahat, roh iblis yang mengganggu ya dalam kehidupan kita, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara, roh kegelapan. Ya, roh-roh jahat di udara. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan waktu Tuhan Yesus, dia juga pernah berpesan bahwa karena Tuhan, karena engkau menjadi pengikut Kristus, engkau akan dibenci oleh semua orang. Engkau akan dibunuh, bahkan engkau akan dianiaya. Ya, saudara, itu kita bisa membaca di dalam Yohanes 16 ayatnya yang kedua, atau ayat yang pertama lebih dulu. Kita baca Yohanes 16 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, jangan kecewa, jangan menolak aku. Jadi jangan sampai engkau kecewa, menolak Tuhan. Saudara ya, kadang-kadang saudara kecewa sesama dengan saudara-saudara seiman, tapi akhirnya dampaknya menolak Tuhan juga, kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Apa pernah saudara dikecewakan Tuhan? Tidak ya. Pernah saudara dikecewakan oleh Tuhan?
Loh, saya tanya saudara, pernah saudara dikecewakan oleh Tuhan? Sebab itu kalau saudara kecewa dengan sesama, dengan saudara-saudara, ya jangan sampai saudara kecewa kepada Tuhan. Memang kita seringkali disuruh berkumpul, tapi namanya kumpul itu bisa saling bentetan. Ya, seperti piring. Kalau dicuci, gelas kalau dicuci ada bunyi bentetan satu dengan yang lain. Tapi tidak pecah sebenarnya. Ya cuma bentetan kelending-kelending gitu saya. Nah, saudara, tapi yang sering saya lihat, ya, kalau mereka saling bentetan, kecewanya sama Tuhan, akhirnya tidak ke gereja. Ya, jangan sampai, saudara. Ya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, jangan menolak Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada saudara yang kecewa sama Tuhan? Ya. Coba periksa. Tuhan itu baik. Kemarin loh saya dengar ya pemimpin pujian minggu yang lalu. Tuhan itu selalu berbuat baik kepada kita. Apa yang terbaik diberikan pada kita. Dia mati karena kita. Dia bangkit karena kita. Dia naik ke surga karena kita. Amin. Dia lahir juga untuk kita. Ya. Puji Tuhan. Sebab itu ya jangan ada yang kecewa dengan Tuhan. Ya. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, pasal 16, Yohanes pasal ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Saudara, kamu akan dikucilkan. Karena Yesus, saudara akan dikucilkan. Ini benar-benar waktu saya baru percaya Tuhan Yesus. Saya dikucilkan banyak orang, saudara. Karena saya percaya sama Tuhan Yesus, ya saya dikucilkan. Semua teman tidak ada yang mau sama saya. Ya, bukan saja itu, bahkan keluarga menolak saya. Tetapi bersyukurlah, kata firman Tuhan, siapa yang kehilangan sesuatu akan mendapatkan 100 kali lipat ganda. Saudara, setelah saya tidak mendapatkan teman di dunia, tapi pada akhirnya saya dapat teman-teman saudara-saudara di dalam Tuhan yang lebih hebat persaudaraannya dari seorang saudara di dalam secara daging. Ya, saya ketemukan. Tapi lama-lama mereka akhirnya berhenti. Ya, sampai satu saat ini loh istri saya tahu. Ya, pada satu saat saya pulang ke desa, ya seperti kali ini sebenarnya, tapi sekarang dilarang. Waktu itu ada acara hari raya, ya. Jadi pulang kampung, saya ingin sekali waktu itu berjumpa dengan teman lama, teman-teman saya yang lama. Ya, sudah sekian lama. Waktu saya masuk dalam rumahnya, saya sangat kaget, saudara. Ternyata teman saya itu memperhatikan saya, ya, dan dia langsung berkata, saya mau seperti kamu, ya, seperti saya katanya, saudara. Loh, mau seperti saya yang bagaimana, saudara? Ya, saya mau seperti kamu, ya. Nggak taunya dia bilang ingin menjadi Kristen, saudara. Puji Tuhan, ya. Saya belum berkata apa-apa, tapi dia sudah berkata, saya mau jadi seperti kamu. Ya, seperti Kristen. Langsung saya bilang, hari ini saya mau khotbah, sore nanti ayo ikut saya kalau mau seperti saya. Ya, ya. Dan sampai hari ini, ya, dia percaya Tuhan sekeluarganya. Ya, puji Tuhan. Dan ibunya, ya, istrinya maksudnya, sudah dipanggil Tuhan. Ya,
Dia sudah ada di sana di surga. Puji Tuhan, dia bertahan sampai hari ini. Ya, kalau saya pulang ke daerah sana, ya sayangnya dia tidak seperti saya jadi pengkhotbah, tapi jadi tukang parkir. Ya. Tukang parkir di gereja. Ya. Karena jemaatnya ribuan, parkirnya begitu banyak. Ya. Sudah. Jadi dia jadi tukang parkir, sudah ya. Ya, puji Tuhan. Tapi saya percaya kalau dia tetap setia, Tuhan pasti nanti mengangkat dia. Ya, saya dulu juga berpikiran saya tidak ada masa depan. Ya, saya tidak ada masa depan dulu. Tapi setelah saya mengerti firman Tuhan dan saya lakukan firman Tuhan, ternyata masa depan masih ada. Amin, saudara. Di dalam Tuhan Yesus masa depan masih ada. Haleluya. Saudara, hari ini yang mungkin bulet, ya, rasanya tidak ada masa depan. Percayalah, di dalam Yesus ada masa depan. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok, ada masa depan. Ya, segala keputusasaan dari murid-murid Tuhan sirna. Ya, ada masa depan. Saya terlalu percaya. Dulu saya tidak mengerti, saudara. Ya, ya, katanya orang sana nasib, nasib ya nasib. Nasib saya ya begini, sudah tidak bisa berubah. Saudara, yang tidak bisa berubah itu saudara. Tuhan tuh bisa mengubah kita. Amin. Makanya kita harus mengalir, terima firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, maka masa depanmu itu selalu ada. Amin. Di mana itu ayatnya? Siapa yang tahu? Masa depan selalu ada. Puji Tuhan. Kalau tidak ketemu nanti saja. Mungkin ada yang masih mencari. Ya. Haleluya, dalam Yesus itu. Ya. Atau dibaca saja. Dalam Yeskiel 29 ayat 11. Ada sudah ketemu? Ya, Yeremia 29 ayat 11 itu seperti yang tadi saya sebutkan. Yang lain ada yang ketemu? Amsal 2 3 ayat 18. Coba ini. Kita baca 1 2 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Masa depanmu sungguh ada. Katakan pada jiwa saudara, diri saudara yang berkata, aduh ndak aku nasibnya begini. Ya, ya nasib, ya nasib. Ya, nasibku begini, ndak bisa berubah. Tapi katakan masa depanku sungguh ada. Di dalam Tuhan masa depan ada. Dan harapanmu tidak akan hilang di dalam Tuhan. Engkau punya harapan apa? Katakan. Makanya waktu ada doa, biasanya kita adakan doa semalaman atau sampai tengah malam, doa tutup tahun, sudah nulis apa yang menjadi harapanmu. Dan harapanmu sungguh tidak akan hilang. Puji Tuhan, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, permintaan dan biasanya ya masing-masing dijawab oleh Tuhan. Seingat saya setiap kali berdoa Tuhan jawab, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dulu saya enggak hidup, yaitu ada masa depan. Setelah saya berdoa ada masa depan. Ya. Saya enggak punya anak, Tuhan kasih anak. Enggak punya cucu, Tuhan kasih cucu. Satu saat cucunya cuma satu, kita berdoa terus, Tuhan kasih lagi. Ya.
saudara. Dan hal-hal yang nyata, ya beberapa saat yang lalu, ya mobilnya kecil, saudara. Jadi kalau saya pergi, saya dipepet sama cucu saya. Karena Sergio memang juga sudah gemuk. Ya, kita bertiga dipepet. Anak saya ya kasihan, Gloria, di muka itu ada cucu yang kecil, ya enggak bisa tenang. Jadi kasihan ya kalau pergi jauh. Kalau dekat-dekat mungkin enggak masalah. Ya kita berdoa ya, Tuhan beri mobil yang besar supaya tidak repot kalau pergi. Bahkan ini mobilnya itu egois, cuma dipakai keluarga saja, tidak usah dinuruti orang. Dan Tuhan akhirnya memberkati. Terus jadi setiap doa selalu dijawab oleh Tuhan. Saudara, ada masa depan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Yeremia tadi kita bisa baca juga. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Kembali kepada Yohanes 16. Walaupun ya kita dikucilkan, ya bahkan diancam bunuh, ya. Orang yang mengancam bunuh, ya, bahwa ia berbuat bakti kepada Allah, seolah-olah mereka berbuat ibadah kepada Allah, ya saudara. Mereka alasannya membunuh karena berbuat ibadah kepada Allah, saudara. Ini hal yang lucu, hal yang mustahil. Ibadah kok bikin susah orang, ya. Berbuat bakti, membunuh. Ya, orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ayat yang ketiga dalam Yohanes 16 ayat yang ketiga. 1 sama-sama. Yohanes 16 ayat 3, 1, 2, 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun anakku. Ya. Kenapa mereka seolah berbuat bakti kepada Allah? Karena mereka tidak kenal sesungguhnya Allah yang sesungguhnya. Kalau dia kenal Allah yang sesungguhnya, mengenal Bapa dan aku, maka Bapa dan Tuhan Yesus itu Allah yang baik, Allah yang mengasihi umatnya. Ya. Bahkan umat yang berdosa pun dikatakan firman Tuhan, aku mengasihi mereka supaya jangan mereka binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Saudara, yaitu bisa berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Allah yang baik, Allah yang seperti Bapa dan Yesus Kristus, ya, bukan berarti Allahnya orang Kristen 2 atau 3, tetapi Bapa ataupun aku. Sebab Bapa di dalam Bapa juga aku di dalam Dia. Ya. Saudara, jadi Bapa dan Yesus adalah satu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah ya Yesus. Di dalam Yesus Tuhan sudah berkata dia akan membenci kamu, tapi lebih dulu sesungguhnya telah membenci aku. Dia menganiaya, dia membunuh. Ya, kita tinggal di tengah-tengah domba, di tengah-tengah serigala. Jadi sudah
diutus dalam dunia ini di tengah-tengah serigala, ya, domba di antara serigala. Saudaraku, sementara Kristus naik ke surga, ya, terangkat ke surga, para murid-murid harus meneruskan, ya, berita kerajaan Allah. Seperti yang tadi dikatakan, ya, dalam, coba kembali Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke 8 tadi. Yohanes 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini sebenarnya tugas. Orang Kristen itu punya kewajiban, punya tugas. Harus berdiri di tengah-tengah dunia ini menjadi saksinya Tuhan. Menyaksikan akan kematian dan kebangkitan Yesus. Ceritakan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah mati dan bangkit. Tetapi apakah tugas ini bisa mampu, bisa berani kita lakukan, mampu untuk kita melakukan tugas ini, kematian, memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, saudara, inilah pertanyaannya. Apakah murid-murid Tuhan bisa berani dan mampu untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia? Karena apa, saudara? Sesungguhnya sementara orang yang kita ceritakan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, mereka tidak mudah untuk percaya. Ya, tidak mudah untuk percaya. Bahkan hati mereka kadang-kadang dikeraskan untuk tidak mudah mempercayai berita tentang kebangkitan Yesus. Dianggapnya berita kebangkitan Yesus itu berita yang bohong, berita hoak. Seperti dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya, kita baca 1, 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Ini waktu peristiwa kebangkitan Tuhan. Saudara, ada kebangkitan Yesus, kepala-kepala imam besar, bahkan para imam, mereka mendengar. Sebab ada penjaga orang Romawi yang melihat kebangkitan Yesus. Dan Maria sendiri, Magdalena, juga melihat kebangkitan Yesus. Tetapi ya, waktu tentara Romawi mau menghadap kepada Pilatus, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota untuk memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Jadi dia cerita kepada imam-imam kepala. Baca selanjutnya 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi zaman dulu pun juga ada orang yang suka nyogok. Ya. Rupanya serdadu-serdadu ini atau tentara-tentara Romawi mau cerita, mau mengabarkan kebangkitan Yesus, ditutup mulutnya dengan namanya uang. Ya, dikatakan mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-dadu itu. Ya, terus dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Jadi pencuri, ya muridnya Yesus sendiri, katanya mencuri mayatnya Yesus. Ya, waktu malam mereka sedang tidur. Padahal Yesus bangkit. Malaikat datang memperlihatkan kubur yang kosong. Yesus bangkit, mereka memperlihatkan ya gempa bumi yang terjadi. Saudara. Dan lagi banyak tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi mereka berusaha untuk menutup penjaga-penjaga mayat itu, yaitu serdadu-serdadu orang Romawi, ditutup mulutnya dengan uang. Ya, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya, ayat 14. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, bahwa akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ya, kalau nanti wali negeri Pilatus dengar, nanti kami yang akan maju, tua-tua Israel tadi yang akan maju, mengatakan sesuatu, berbohong, ya, sehingga kamu tidak usah ada kesulitan apa-apa. 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi berita hoak itu sampai sekarang. Mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit. Tapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat Yesus yang bangkit. Dan itu adalah kita meyakini dia hidup untuk selama-lamanya. Buktinya 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya semua, supaya mereka jangan ragu-ragu akan Tuhannya, jangan tidak yakin akan kuasanya, jangan mereka ya mendengar yang lain, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Janjinya ya dan amin. Tuhan bahkan sudah memberitahu sejauh sebelumnya Yesus disalibkan, dia berkata anak manusia nanti akan menderita, dianiaya, disalibkan, mati, dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit. Ulang berulang Tuhan katakan itu. Ya, untuk apa dia lakukan itu? Untuk menebus kita. Ya, waduh, Alkitab itu sebenarnya luar biasa, saudara. Tidak bisa disangkal. Ya, karena berita kebenaran dari Tuhan sebenarnya cukup 2-3 saksi, ya itu sudah cukup kuat. Tetapi Yesus melakukan ini sampai berulang-ulang supaya mereka tidak bisa membantah semuanya. Tapi yang ada adalah penipuan, berita hoak. Mereka ditutup mulutnya dengan uang supaya berita ini terus dikabarkan. Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Berita ini di kalangan orang Yahudi sampai sekarang. Makanya banyak orang Yahudi yang masih belum percaya. Mereka menantikan Mesias, tapi mereka sesungguhnya Mesias sudah datang, sudah mati dan bangkit, dia menjadi penyelamat dan dia hidup. Tapi mereka sampai hari ini kasihan, mereka tidak percaya. Ya, kebangkitan Tuhan. Tapi sudah hari ini bisa percaya kepada Tuhan. Itu karena Roh Kudus. Ya. Terus kita lihat, ya, sudah. Sebab itu Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, dan Roh Kudus walaupun sudah datang kepada kamu, hadir dan tinggal serta menyertai kamu, Roh Kudus berkarya dan menolong kamu dalam pelayananmu, ya, dalam pelayanan kita untuk bersaksi bagi Kristus, untuk memampukan kita bersaksi. Ya, saudara. Jadi Roh Kudus
kalau hidup dalam kita, Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita dimampukan untuk bisa bersaksi. Kristus tidak mempercayakan untuk menjalankan tugas bersaksi tanpa lebih dahulu memperlengkapi dengan Roh Kudus. Jadi kesaksian itu ya yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, Tuhan tidak akan mempercayakan kalau Roh Kudus belum turun atas hidupnya. Makanya setelah kisahnya dalam Kisah Rasul, setelah murid-murid Tuhan dipenuhi, kata firman Tuhan, mereka jangan sampai tinggalkan Yerusalem, terus menantikan janji Bapa, seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Coba Kisah Rasul pasal 1 ayat keempat. Mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem, tapi terus menunggu sampai Tuhan memberikan rohnya. Ayatnya yang keempat kita baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan tinggalkan Yerusalem. Makanya hari-hari ini sudah berapa hari? 2 hari ya. Ada doa kepenuhan Roh Kudus atau saat-saat Yesus mau mencurahkan rohnya. Ya. Nanti malam masih ada sampai 7 hari, sampai tanggal 23, pas hari Minggu ya. Sampai Minggu. Puji Tuhan. Saudara. Atau kalau saudara tidak selalu datang-datang ya setelah kebaktian dilanjut doa. Nggak, nanti sore aja katanya saudara ya. Nanti sore aja. Jadi saudara, Tuhan berjanji untuk melarang mereka tinggal dengan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Saudara, mari kita laksanakan ayat ini. Kita tidak meninggalkan ibadah Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Ya, sebab ini perlu sekali. Satu, Roh Kudus itu tadi mengkuatkan dalam diri kita supaya kita tidak seperti Petrus yang meninggalkan Tuhan, seperti murid-murid Tuhan yang meninggalkan Tuhan pada saat-saat penderitaan datang, pada saat-saat kesulitan datang, tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti tadi, musuh-musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, iblis yang gelap. Itu musuh kita. Jangan sampai kita tidak bertahan menghadapi itu. Kita bertahan. Ya. Yang kedua, kita memang diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mampukah kita bisa menjadi saksi Tuhan? Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mampu menjadi utusannya Tuhan. Dan Tuhan mengutus kita tatkala Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus. Itu sebabnya nantikan Dia, jangan tinggalkan Yerusalem. Puji Tuhan, supaya mereka setelah penuh dengan Roh Kudus, tampillah murid-murid Tuhan, dan akhirnya Kristen menyebar kemana-mana, sampai ke seluruh bumi, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu sudah terjadi. Tapi hari ini kalau sudah mengerjakan penginjilan atau sudah bersaksi, bukan supaya sampai ke ujung bumi, tapi supaya semua bisa mendengar
semua bisa mendengar. Ya, walaupun mereka bisa mendengar tapi belum percaya, itu urusan mereka. Alkitab mengatakan, coba kita baca di dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius 24 ayat 12. Matius yang saya maksud, tapi tidak apa-apa ayat ini dibaca. Yang saya maksud adalah supaya Injil dikabarkan baru kedatangan Tuhan datang, ya. 12 atau ya, kita baca ayat ini dulu. 1 2 3. Dan karena makin tambah. Matius 24 ayat 12, ya. Yang sudah ada ini. 1 2 3. Dan karena makin bertambahnya durhaka, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sudah, jadi makin tambah dosa, kasih semakin tambah dingin. Ya, jangan kasih kita semakin dingin. Kepada Tuhan kasihnya semakin dingin. Kepada sesama apalagi. Tapi mari kasih kita harus berkobar-kobar terus. Karena Roh Kudus yang membakar dalam hidup kita. Kita harus lebih mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Ya. Supaya kita melayani Tuhan berkobar-kobar. Ya. Jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Jadi kita harus terus berkobar-kobar karena Roh Kudus. Tapi yang hendak saya sampaikan tadi ayat Matius 24 ayat 14. Ya, 1 2 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita memberitakan kesaksian Yesus tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tentang kelahirannya, itulah Injil. Ya, Injil itu kelahirannya, kematiannya, ya, sengsaranya, hidupnya, bahkan sampai kenaikannya, sampai turun kali yang kedua. Itulah Injil. Kita sampaikan, itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, berarti ada masih berapa suku-suku atau bangsa-bangsa yang belum mengenal berita Injil, berita firman Tuhan, sehingga Tuhan belum datang. Mari kita mempercepat kedatangan Tuhan, ya, karena kita semua menjadi pemberita Yesus yang mati dan bangkit, menjadi saksinya Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita baca ayat-ayat terakhir. Jadi dalam pelayanan setiap kita, ya, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka pelayanan kita ini bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kefasikan kita, fasik pandai bicara, ya, tetapi karena Roh Tuhan. Kita bisa baca Tesalonika pasalnya yang ke-1, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Ya. Kita baca ayat-ayat terakhir. 1 Tesalonika ayat 1 pasal 1 ayat 5. 1 ayat 5, bukan 6. 1 2 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Puji Tuhan. Jadi Injil itu
berita firman Tuhan disampaikan bukan dengan kata-kata saja, fasik lidah saja, ya, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh, satu iman yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Baca ayat yang lain sekali lagi, 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Puji Tuhan. Itulah saudara. Jadi Injil itu disampaikan, perkataan-perkataan Paulus disampaikan bukan karena kekuatan hikmat atau fasih lidahnya manusia, ya, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus, kekuatan Allah, supaya imanmu tidak bergantung pada kekuatan hikmat. Ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan tergantung kepada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Sehingga saudara dan saya, ya, dalam beriman, dalam berpengharapan, dalam kasih, ya, kita baca itu 1 Korintus, ya, ini ayat paling akhir. 1 Korintus pasal 2 imanmu, ya, mungkin pasal Galati tadi, ya, supaya imanmu dan pengharapanmu dan kasihmu tetap kokoh. Puji Tuhan. Ya, kalau enggak ketemu, saya akan akhiri. Puji Tuhan, karena memang sudah waktunya. Mari saudara, biarlah kita 1 Korintus 1 Tesalonika tadi, ya. 1 ya. Baik, kita akan segera menyanyikan satu pujian. Mari. Puji Tuhan. Saya ingin saudara sungguh-sungguh merindukan akan Roh-Nya, karena Roh Kudus itu penting dalam hidup kita, sehingga kita diberi kekuatan menjadi Kristen yang kuat. Biarlah engkau kuat di dalam roh dan kasih setiamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.
bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan, haleluya. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamah aku rindu hadiratmu, ku sembah Ibu Gembala nanti berdoa. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia. Bersama-sama. Mulia bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia. Mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia. Mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, yang ku sanjung kamu mulia. Mulia bagimu bagimu Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hari yang penuh sukacita, di mana seluruh dunia hari ini sedang merindukan kepenuhan Roh Kudus yang memampukan kepada setiap kehidupan gerejanya, kepada setiap kehidupan kami jemaatnya, untuk melawan, untuk menangkal kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di udara ini. Sebab Roh Kudus yang ada dalam hidup kami ini lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap sidang jemaat Tuhan El Shaddai bersyukur kepada Tuhan. Penyertaan Roh Kudus itulah sempurna dalam kehidupan kami. Itulah yang kami butuhkan hari-hari akhir ini, supaya kami ada kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan persekutuan yang ada. Kami tidak akan meninggalkan perhimpunan dengan saudara-saudara seiman. Bahkan kami terus akan dimampukan oleh Tuhan. Apabila aniaya yang besar itu datang, kami ada kekuatan dan kami diberi kemenangan oleh Tuhan. Kami tidak mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan, tetapi kami ada satu kekuatan untuk berdiri teguh menjadi saksinya Tuhan, baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung
ujung bumi. Haleluya. Tuhan, jadikan hidup jemaat Tuhan El Shaddai menjadi saksi Tuhan, menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapa saja yang dekat dengan kami, sehingga siapapun yang berserta dengan siapapun, bahkan yang dekat dengan kami, siapapun itu, baik anggota keluarga, baik kerabat, baik kenalan-kenalan kami, melihat bahwa hidup kami ini ada penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami. Itulah Roh Kudus yang dapat memberikan satu sukacita yang besar. Roh Kudus dapat memampukan kami untuk ditolong oleh Tuhan. Kami diberi kekuatan untuk menolak apapun yang terjadi dalam dunia ini. Roh-roh penyesat itu akan kami tolak, dan kami akan menerima kebenaran yang hakiki. Itulah firman Tuhan yang akan kami masukkan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus tinggal manunggal dalam setiap hidup kami. Terima kasih sehingga jemaat Tuhan dapat bersuka cita, hari-harinya penuh kemenangan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Bapak Gembala yang sudah berjerilah dalam pelayanan untuk mewartakan Injil Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi di masa yang akan datang. Berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, kami peralaskan doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Curah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi mereka, membangkitkan umat Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi mejanya, membangkitkan umat Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey,
kuasanya. Haleluya. 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 Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan memberikan kesehatan pada kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada sukacita dari Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada pembebasan dari Tuhan. Haleluya. Ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan. Karena kami tahu roh yang di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami sebenarnya penuh ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, tetapi Tuhan sudah membebaskan kami. Umat Tuhan dengan berani memuji Tuhan. Umat Tuhan tidak takut-takut lagi dikunci pintunya, tetapi kami terbuka menyembah, memuji, memuliakan Dia. Haleluya Tuhan Yesus. Bahkan kami tampil umat-Mu menjadi saksi Tuhan di mana-mana, di keluarga, di tetangga, bahkan di masyarakat umum, dimanapun sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Di mana kami ada menjadi saksinya Tuhan. Kami selalu menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang mati dan bangkit dari kubur dan tetap hidup sampai hari ini. Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami percaya yang sakit saat ini dalam nama Yesus sembuh oleh firman Tuhan. Yang kekurangan dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Yang dalam masalah dalam rumah tangga ditolong oleh Tuhan. Hidup penuh bahagia, sukacita bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan kau tolong saat ini anak-anakmu yang belum dapat pekerjaan, supaya Tuhan buka akal pikirannya, Tuhan membuka jalan, Tuhan supaya ada kemampuan bisa bersaing di tengah dunia ini Tuhan, sehingga kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong satu persatu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam masa yang sukar dan sulit, kami bisa keluar dari segala kesulitan karena Tuhan bersama kami. Seperti yang apa yang dikatakan Tuhan, kalau Allah beserta kami, siapa yang menjadi lawan kami? Apakah kesulitan, apakah pedang, apakah kesukaran, apakah ancaman, semua tidak dapat Tuhan. Oh, hanya Tuhan Yesus yang menjadi yang terutama dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong umat-Mu saat ini pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Baik yang datang maupun yang mengikuti streaming, Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tadahkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan manunggal dengan kuat kuasa Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, pengumuman untuk selama sepekan